Oke, silakan berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia. Kelihatan semuanya ya? Terima kasih, silakan kembali. Sebelum kita mulai, saya absen dulu karena minggu kemarin banyak yang tidak hadir. Sekarang kayaknya juga sepi ya. Gimana nih? Abimanyu, Adha izin katanya tadi. Afira, Chandra, Hadir Pak. Chandra sehat? Mana? Sehat. Kemarin habis sakit ya? Ya Pak. Sakit apa? Sakit demam. Mari kita buka bab 2 di buku pegangan kalian yaitu LKS. Buka LKS Bahasa Indonesia bab 2. Halaman 22-23, persepsi dalam keseharian. Saya bacakan dulu ya untuk persepsinya. Bab 2 membuat iklan, slogan dan poster. Untuk persepsinya dalam keseharian, kalian mungkin sering menemukan iklan. Iklan komersial adalah jenis iklan yang paling banyak muncul. Iklan yang bisa ditemukan di media digital. Jadi iklan itu diidentikan dengan iklan komersial. Iklan komersial itu adalah iklan yang menawarkan barang atau jasa. Ya, identik. Tetapi nanti dalam kenyataannya iklan itu terbagi beberapa jenis iklan. Di samping iklan di media cetak atau digital, iklan pun bisa kalian jumpai di lokasi-lokasi yang banyak dilewati orang. Tidak hanya iklan saja, teks persuasif yang mengandung pesan kepada khalayak untuk membujuk khalayak berbuat sesuatu. Jadi ada kalimat atau kata-kata persuasif yang mengandung ajakan atau imbauan di sana. Namun juga ada slogan dan poster. Slogan adalah kalimat pendek yang menarik, singkat, dan mudah diingat untuk memberitahukan atau menjelaskan tujuan suatu kegiatan. Adapun poster adalah karya seni atau desain grafis yang membuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Jadi Kirana, minta tolong dibaca Kirana. A. Mengenal iklan dan menyimpulkan pesan dalam iklan komersial serta non komersial. Nomor 1 silakan. 1. Mengenal iklan. Iklan adalah pesan yang disampaikan dengan tujuan untuk memperkenalkan suatu produk kepada audiensi dengan platform media tertentu. Iklan merupakan salah satu instrumen yang penting dalam proses pemasaran. Secara praktik, iklan menjadi bagian dari promosi pemasaran. A. Mendiskusikan iklan. Makin berkembangnya zaman ke arah yang lebih digital adalah transformasi dalam bentuk iklan yang lebih variatif. Misalnya kalian bisa menemukan berbagai iklan di platform media sosial atau iklan-iklan di billboard yang kreatif. Semua itu tujuan objektifnya satu, yakni bagaimana audiensi atau masyarakat sadar akan iklan itu dan tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Oke, stop. Iklan ada mengidentifikasikan informasi, teks iklan, slogan, dan poster. Iklan adalah merupakan salah satu media promosi yang efektif dalam memasarkan berbagai produk kepada konsumen dengan daya jangkauan yang luas dan masif. Nah, media promosi itu dibagi beberapa nih. Media promosi itu bisa media cetak, digital, lalu media elektronik dan digital sama ya. Media cetak, media digital, media apa lagi? Radio, audiovisual, visual saja, gitu ya. Jadi kalau misalkan zaman dulu itu ada banyak iklan di media cetak, dulu ada koran itu banyak sekali ya. Zaman dulu, kalau sekarang koran itu sudah jarang ditemukan
karena diganti oleh media digital, media sosial. Sekarang kita tinggal mengakses handphone atau gadget kalian. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan suatu produk, baik barang maupun jasa kepada masyarakat. Juga untuk menarik perhatian masyarakat untuk mengenali, membeli hingga mengkonsumsi atau menggunakan produk yang diiklankan. Jadi jelas iklan adalah bentuk media promosi. Jika kalian mempunyai produk yang akan diperjualbelikan, itu ada yang namanya iklan. Jadi iklan itu identik dengan produk promosi. Ya. Lalu iklan juga punya unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, menarik perhatian masyarakat. Yang kedua, menimbulkan rasa ingin tahu pada diri konsumen. Yang ketiga, memberikan cara untuk menggerakkan keinginan konsumen. Yang keempat, sebagai pembuktian kata-kata terhadap suatu produk sebagai pembuktian. Yang kelima, menarik konsumen agar membeli dan menggunakan suatu produk. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, menarik perhatian masyarakat. Untuk membuat iklan, yang pertama adalah menarik. Menarik apa? Yang pertama kalian lihat sebuah iklan itu apa? Yang pertama kalian lihat sebuah iklan adalah gambar atau visualisasinya. Jadi kalau kalian membuat iklan, itu harus membuat gambar yang menarik sehingga orang bisa melihat lalu tertarik dengan iklan itu. Yang faktor yang pertama adalah gambar, ya. Yang kedua, menimbulkan rasa ingin tahu pada diri konsumen. Dan mulai kita ke kalimat atau kata-kata yang digunakan. Saya ada contoh, misalkan di sini ada sebuah iklan sebuah produk. Ya. Produknya itu adalah cairan pembersih tubuh atau sabun. Yang biasa kita sebut adalah sabun. Tadi sudah saya terangkan bahwa yang B, menimbulkan rasa ingin tahu pada diri konsumen. Menimbulkan rasa ingin tahu pada diri konsumen, yaitu bermain dengan kata-kata atau kalimat yang menarik. Misalkan, bijak gunakan antibiotik, jaga kebersihan tubuh dengan Lifebuoy. Bijak gunakan antibiotik. Jadi permainan atau bahasa yang digunakan itu menimbulkan rasa ingin tahu kepada si pembaca. Bijak gunakan antibiotik berarti cairan pembersih tubuh atau sabun itu dinamakan antibiotik. Yang kita tahu antibiotik itu adalah obat. Ternyata sabun itu ada termasuk ke dalam antibiotik. Ya, antibiotik yang tidak dikonsumsi. Kalau misalkan Pak, pembersih wajah, bukan sabun tapi pembersih wajah, ada kan pembersih wajah, cairan pembersih wajah, bukan sabun di depan kita. Nah, itu juga termasuk ke dalam antibiotik. Cairan pembersih itu antibiotik. Lanjut. Memberikan cara untuk menggerakkan keinginan konsumen. Nah, di sini ada kata-kata persuasif atau ajakan. Kita lihat di contoh yang tadi. Kata-kata persuasif atau ajakan itu termasuk ke dalam mana? Kalimat yang mana? Kalimat jaga kebersihan tubuh dengan Lifebuoy. Berarti kita iklan tersebut mengajak kita untuk menjaga kebersihan. Jaga kebersihan tubuh tidak hanya dengan cara mandi, dengan cara membersihkan tubuh dengan air, tetapi membaluri tubuh kita dengan zat antibiotik itu, yaitu sabun. Ya, itu adalah kata-kata persuasifnya. Jaga kebersihan tubuh dengan Lifebuoy. Mari kita jaga kebersihan tubuh dengan Lifebuoy. Lifebuoy itu adalah sabun. Yang keempat, sebagai pembuktian kata-kata terhadap suatu produk. Di sini ada tidak ya? Sebagai pembuktian terhadap kata-kata suatu produk. Di sini kurang tepat ya, tidak ada. Mungkin nanti kita cari lagi. Misalkan ini. Saat
demam jaga cairan tubuh dengan Pocari Sweat. Saat demam jaga cairan tubuh dengan Pocari Sweat. Kalian lihat nggak di sana? Kelihatan ya? Nah ini ada kata-kata eksposisi, kalimat eksposisi yang sifatnya nyata. Oke, kita bahas nih. Yang dia sebagai pembuktian kata-kata terhadap suatu produk. Di iklan tersebut dia menulis saat demam jaga cairan tubuh dengan Pocari Sweat. Kalau kita demam, kita mengkonsumsi apa? Antibiotik atau obat penurun demam, penurun panas. Tetapi di iklan tersebut dia mengajak orang kalau demam itu minum itu aja, pasti demamnya turun. Dan kalau saya tidak percaya, saya membuktikan itu. Berarti ada kalimat eksposisi di sana, kalimat tentang informasi, edukasi yang memberitahukan pembelajaran sana. Ya, berarti iklan ini sebuah fakta, tidak hanya sekedar kata-kata, tetapi dia membuktikan dengan kata-kata itu sendiri. Saat demam jaga cairan tubuh. Itu nomor berapa? Sebagai pembuktian kata-kata terhadap suatu produk. Tetapi ada juga yang tidak percaya dengan itu, masing-masing orang ya. Yang terakhir, menarik konsumen agar membeli dan menggunakan suatu produk. Menarik konsumen agar membeli dan menggunakan suatu produk. Agar membeli, menarik konsumen. Bagaimana kalimat yang dibuat dalam iklan tersebut? Mana yang membuat kita ingin membeli? Biasanya ibu-ibu kalau ada diskon itu pasti tertarik. Jadi yang poin nomor 5, menarik pembeli agar menggunakan atau membeli produk tersebut adalah di sini intinya diskon 25% bakso pangsit. Itu yang membuat kita ingin membeli produk tersebut. Ya, biasanya ibu-ibu tuh kalau ada, walaupun itu makanan gak enak, walaupun kita tidak biasa dengan makanan itu, walaupun kita tidak penting dengan barang itu, kalau namanya ibu-ibu, kalau ada diskon 50%, diskon 30%, 70%, bahkan sampai 85%, itu pasti beli. Ya, ibu kalian pasti begitu. Pergi ke supermarket, lalu lihat diskonnya, padahal itu barang gak penting-penting amat. Di rumah itu masih ada barang itu. Padahal sabun yang kita gunakan masih banyak di rumah. Tapi pas kita pergi ke supermarket ada tulisan diskon, itu pasti dibeli. Alasannya apa? Untuk stok. Padahal itu betul. Kalau naluri perempuan seperti itu, dalam ibu-ibu seperti itu ya. Itu yang membuat menarik. Ya, pasti kalian juga pasti begitu ya. Jenis iklan berdasarkan tujuan dibagi menjadi 2, yaitu iklan niaga dan iklan non-niaga. Iklan niaga bersifat mempengaruhi masyarakat sehingga masyarakat menjadi tertarik untuk membeli dan memiliki barang jasa yang diiklankan. Nah itu tadi contoh-contoh yang saya tampilkan adalah iklan komersial atau iklan niaga. Dia menjual produk atau jasa. Iklan non-niaga ialah iklan yang sifatnya menarik perhatian masyarakat sehingga masyarakat simpati atau mendukung yang diiklankan. Ini non-niaga. Jadi bukannya barang atau jasa lagi yang ditawarkan, tapi pemberitahuan. Misalkan yang pertama, berdasarkan sifatnya iklan terbagi atas 4, yaitu yang pertama iklan penawaran. Iklan penawaran biasanya berupa iklan niaga yang berisi penawaran atau barang atau jasa agar masyarakat mau membeli dan mengkonsumsinya. Tadi iklan penawaran ada, saya punya iklan penawaran, beli satu yang tadi saya bilang ini seperti minuman itu ya, beli satu gratis satu. Ini ada produk namanya McDonald.
paket hemat, chicken burger, lux, gratis, apa nih? Jadi bisa tuh, itu kan iklan apa? Penawaran. Jadi yang ditawarkan adalah sebuah produk makanan. Oke ya. Yang kedua, iklan pengumuman. Biasanya berupa iklan non niaga. Nah, kalau tadi yang A, iklan penawaran masuk ke dalam iklan niaga, barang atau jasa. Yang kedua, iklan pengumuman. Ini non niaga, ya, yang berisi pemberitahuan mengenai suatu hal kepada masyarakat dan menyangkut kepentingan kepada masyarakat luas. 2 tahun, 3 tahun belakangan, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun belakangan, kita pasti disuguhi oleh iklan-iklan pengumuman. Karena ada momentum, namanya apa ya? 3 tahun, 4 tahun belakang ke belakang, di setiap kita nonton televisi, di setiap kita akses digital, di setiap kita keluar rumah, di pinggir jalan, itu pasti ada banner-banner atau poster-poster himbauan pemerintah 4 atau 3 tahun ke belakang. Karena momentum itu ada yang namanya apa? Apa? Pandemi COVID-19 4 atau 3 tahun belakang. Tepatnya di tahun 2020, 2021, 2022 akhir. 2022 akhir. Nah, itu masuk ke dalam iklan pengumuman masyarakat, iklan non niaga, iklan pengumuman. Ya. Contohnya misalkan waktu itu ada yang namanya utamakan 3M. 3M atau 4M? Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, lagi berarti 3M ya, menjaga jarak. Nah, itu termasuk iklan non niaga. Saya juga punya contohnya. Iklan pengumuman. Nah, ini. Generasi anti korupsi, jujur, berani, disiplin, kerja keras, adil, peduli, mandiri, sederhana, tanggung jawab. Berani jujur itu hebat. Nah, itu ya, itu iklan layanan, iklan pemberi tahuan. Lanjut. C atau yang nomor 3, iklan keluarga. Biasanya iklan non niaga yang berisi pemberitahuan suatu hal mengenai kematian, kelahiran, dan pernikahan pada suatu keluarga di masyarakat. Iklan keluarga itu biasanya di media cetak zaman dulu. Zaman dulu koran itu pasti ada nama halaman berisi full iklan. Ada 1 atau 2 halaman berisi full tentang iklan. Di situ ada iklan baris, di situ ada iklan produk, di situ ada iklan layanan masyarakat. Nah, biasanya berbagai macam iklan ada di situ. Ada misalkan yang iklan keluarga, iklan meninggal, iklan kelahiran atau iklan pernikahan. Biasanya orang-orang terkenal. Kalau orang-orang biasa, ngapain iklan itu? Terkenal. Tapi kalau orang-orang terkenal, pejabat, artis, itu pasti diiklankan kalau meninggal. Jadi ada berita kematian. Iklan permintaan yang D atau yang nomor 4. Iklan permintaan biasanya berisi iklan non niaga. Lagi-lagi ini non niaga, bukan menjual, ada yang menawarkan barang atau jasa. Yang berisi permintaan pembuat iklan kepada masyarakat atau sebagian kecil masyarakat. Contohnya iklan permintaan. Nah, ini masuk ke dalam iklan permintaan. Lowongan dibutuhkan editor bahasa Indonesia, laki-laki, perempuan, usia maksimal 28 tahun, diutamakan tinggal pendidikan minimal S1 bahasa Indonesia maupun
tentang iklan sudah kita bahas. Di situ ada iklan non niaga, iklan niaga, dan iklan non niaga. Selanjutnya nanti ada slogan dan poster. Ada pertanyaan tentang iklan. Iklan dibagi menjadi dua. Ingat, iklan dibagi menjadi dua. Ada yang namanya iklan niaga dan iklan non niaga. Lalu berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 4 iklan itu. Iklan penawaran, iklan pengumuman, iklan keluarga, dan iklan permintaan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat untuk memberitahukan sesuatu atau himbauan, ajakan, dan larangan. Biasanya slogan ditemukan pada poster, himbauan, atau iklan reklame. Kalimat yang terdapat dalam slogan bersifat sugestif atau menyadarkan dan tidak mengandung larangan. Nah, kita dari iklan kita masuk ke slogan. Slogan adalah bagian kecil dari sebuah iklan. Nah, kalau diruntut, slogan itu masuk ke dalam iklan niaga karena mengajak masyarakat untuk mengikuti anjuran yang telah ditentukan. Tetapi slogan itu memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, slogan itu tidak perlu menggunakan gambar. Slogan tidak perlu menggunakan gambar, tetapi kalau menggunakan gambar itu lebih baik. Yang pertama. Yang kedua, slogan itu lebih mengandalkan kata-kata yang singkat, padat, dan jelas. Slogan. Yang ketiga, slogan dibuat oleh instansi, organisasi, atau kelompok tertentu. Jadi itu kriteria slogan. Yang pertama, slogan tidak memerlukan gambar, hanya tulisan saja. Yang kedua, mengandalkan tulisannya yang singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, yang terakhir, dibuat oleh instansi, kelompok, atau organisasi tertentu. Itu slogan. Contoh yang sering kita temui, slogan apa? Slogan 2 anak lebih baik atau 2 anak cukup. Itu slogan dari apa tuh? Slogan dari organisasi keluarga berencana 2 anak lebih baik. Atau misalkan lagi dari balik lagi ke 4 tahun atau 3 tahun belakangan, ada yang namanya slogan 3M dari Kementerian Kesehatan. 3M pada zaman Covid tuh slogan itu sangat terkenal. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Itu slogan. Nah, poin nomor 1, slogan mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama, berupa kalimat pendek. Tujuannya agar mudah dibaca sambil lalu. Mudah dibaca sambil lalu. Pengertian ini adalah kalian bisa memahami dan melihat slogan itu sambil lewat, sambil lalu itu sambil berjalan. Biasanya ada di pinggir jalan. Dia sambil lalu itu sambil berjalan. Contoh nih, ada contohnya. Untuk Anda kami ada. Untuk Anda kami ada. Itu slogan dari kantor pos. Lalu ada lagi tuh, kalau Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah, itu apa namanya? Pegadaian. Yang B atau yang nomor 2, pilihan kata menarik atau mencolok. Tujuannya agar masyarakat tertarik membacanya. Supaya mencolok,
Slogan bisa dibuat dengan memanfaatkan persamaan bunyi pada kata-kata yang digunakan, sama seperti kita membuat puisi atau pantun yang berrima. Kalau pantun tuh ada namanya rima, ada sampiran, ada isi yang berisi A B A B. Nah, biar menarik, slogan itu bisa dibuat seperti itu. Ya, dengan cara apa? Memainkan huruf vokal terakhir disamakan dengan huruf vokal terakhir pada bait kedua. Contoh misalkan mengatasi masalah tanpa masalah, mengatasi masalah tanpa masalah. Di bagian akhir kalimat itu ada konsonan A dan H. Mengatasi masalah tanpa masalah. Ya. Itu slogan Pegadaian tadi. Yang ketiga, mudah diingat, tujuannya agar masyarakat selalu mengingat anjuran yang disampaikan sehingga melakukan apa yang dianjurkan. Contoh, berani jujur itu hebat. Itu slogan dari KPK. Jadi kalian paham ya tentang slogan. Slogan itu intinya yang tiga. Yang tadi, tidak perlu menggunakan gambar, lalu mengandalkan kata-kata yang singkat, padat dan jelas, lalu dibuat oleh instansi atau organisasi atas nama instansi, organisasi atau kelompok. Contoh dari slogan, carilah ilmu sampai ke ujung dunia. Carilah ilmu sampai ke ujung dunia. Berarti slogan tersebut mengajak kita untuk terus belajar. Carilah ilmu sampai ke ujung dunia. Biasanya ini dibuat oleh organisasi atau instansi apa biasanya yang berkompeten? Kementerian Pendidikan atau Dinas Pendidikan. Kalau misalkan ada lagi, jagalah kebersihan demi kesehatan. Instansi apa yang kompeten? Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan. Ada pertanyaan tentang slogan? Lanjut ke poster. Nah, poster adalah plakat atau lembar pengumuman yang dipasang di tempat umum atau berupa pengumuman atau iklan. Poster dapat dikategorikan sebagai gambar atau tulisan yang dipasang di tempat yang mudah terbaca oleh masyarakat. Informasi dalam poster beragam. Ada poster tentang himbauan kepada masyarakat tentang suatu hal. Ada juga poster yang berisi larangan untuk menghindari perbuatan tertentu. Jadi himbauan poster. Tujuan pemasangan poster adalah agar isi dari poster diketahui oleh masyarakat umum. Melalui poster, masyarakat dapat membeli apa yang dibutuhkan. Selain itu, poster juga digunakan sebagai media promosi atau memperkenalkan kepada masyarakat umum tentang barang atau hal tertentu. Poster memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bahasa poster singkat, padat, dan komunikatif. Yang kedua, bahasa poster bersifat persuasif. Ya, mengajak, poster itu bersifat persuasif atau yang ketiga, biasanya poster dilengkapi gambar, warna, foto, dan ilustrasi. Nah, itu pentingnya poster menggunakan gambar. Kalau tadi slogan itu tidak perlu menggunakan gambar, tetapi kalau poster itu harus menggunakan gambar. Lalu macam-macam poster. Macam-macam poster di sini ada. Yang pertama adalah poster niaga. Poster niaga adalah poster yang berisi promosi mengenai suatu produk, sama seperti iklan komersial yang tadi di atas. Lalu poster kegiatan adalah poster tentang penyelenggaraan suatu kegiatan, misalkan konser, misalkan majelis taklim, itu kan dipasang poster. Misalkan maulid yang lagi ramai banyak di sini adalah maulid, itu masuk ke dalam poster kegiatan. Yang ketiga, poster pendidikan adalah poster yang berisi sosialisasi mengenai program pendidikan. Kita punya gak ya? Di
depan itu banyak dipampang poster-poster pendidikan. Yang keempat, poster layanan masyarakat adalah poster yang berisi sosialisasi program layanan masyarakat. Misalnya yang tadi ya, saya sebutkan banyak. Kira-kira sampai di situ ada pertanyaan lagi tentang iklan, poster, dan slogan. Kalau tidak ada, sebagai penutup, ya, saya akan membuat kelompok. Kalian akan mengerjakan LKPD yang sudah saya buat kelompok. Ya, di sini ada analisis pola penyajian pada kelompok. Ya, kalian kerjakan hanya 3 iklan atau 3 gambar yang akan kalian kerjakan. Oke, nah kalian hanya tulis dulu namanya ya, tulis namanya di belakang kertas. Di sini kalian hanya menuliskan kotak yang ada di sini, tidak usah memakai kertas lagi. Analisislah pola penyajian pada teks iklan, slogan, dan poster berikut. Ingat, saya akan membahas ulang. Kalau jenis-jenis kalimat itu ada berapa ya? Jenis kalimat. Yang pertama ada kalimat deskripsi. Yang kedua eksposisi. Yang ketiga persuasi. Yang keempat argumentasi. Yang kelima ada narasi. Nah, kalian misalkan nomor 1 ini masuk ke dalam penguatnya apa nih? Ini masuk ke dalam teks deskripsi atau persuasinya kuat atau argumentasinya kuat. Nah, kalimat persuasinya di mana? Misalkan tulis persuasi, yaitu ayo membaca. Lalu eksposisinya mana? Eksposisinya misalkan majukan pendidikan kecil kita. Jadi kalian analisis. Setelah selesai kumpulkan, lalu kita siap-siap. Oke, lengkap sudah ya? Lengkap sudah? Oke. Silakan sekarang kalian beres-beres. Sudah? Oke. Kalau sudah, silakan dulu kembali, diam lagi. Saya akan merefleksi, menyimpulkan apa yang kita pelajari tadi. Ya, saya akan mengulang kembali. Yang pertama adalah tentang iklan. Iklan dibagi menjadi 2. Ada yang ingat, iklan dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah iklan niat. Yang kedua adalah iklan nominal. Oke, lalu dari jenis iklan menurut fungsinya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada yang namanya iklan penawaran. Yang kedua ada iklan layanan masyarakat. Yang ketiga ada iklan pengumuman. Yang keempat iklan permintaan. Itu iklan. Lalu slogan. Slogan memiliki ciri-ciri. Ada 3 ciri-ciri slogan. Yang pertama, slogan tidak mementingkan gambar. Yang kedua, mengandalkan tulisan yang singkat, padat, dan jelas. Yang terakhir, dibuat oleh kelompok, organisasi, dan instansi. Itu ya. Nah, lalu kita ke poster. Ciri-ciri poster. Yang pertama, harus memerlukan gambar. Jadi kalau slogan tidak memerlukan, kalau poster harus memerlukan gambar. Yang kedua adalah menggunakan bahasa yang komunikatif.
pertama memerlukan gambar, yang pertama menggunakan bahasa yang ketiga bisa dibuat oleh perseorangan. Gitu ya, itu kira-kira materi kita hari ini. Untuk selanjutnya, untuk besok ada materi lagi bahasa Indonesia. Itu kita akan presentasikan tugas yang kalian buat tadi, kelompok 4. Itu untuk besok. Jadi mudah-mudahan kalian masuk semua. Nanti setiap kelompok mempresentasikan apa yang telah kalian buat di LKPD yang saya kasih tadi. Ya, besok tinggal presentasikan. Ya, lalu ada lagi ujian mandiri secara tertulis kalian sendiri-sendiri. Kalau sekarang berkelompok, kalau besok nanti sendiri. Oke, itu saja. Lalu saya akan merefleksikan bagaimana kegiatan pelajaran hari ini dengan adanya nyanyi setiap pergantian materi yang akan dibahas. Saya buat nyanyi kalian. Bagaimana? Saya minta pendapat, ini namanya refleksi. Apakah tidak diperlukan seperti itu, ataukah malah diperlukan, atau mau ditambah lagi, atau bagaimana? Satu-satu coba. Saya minta satu orang tunjuk tangan tentang metode belajar yang memakai nyanyian di setiap pergantian materi. Mungkin saya tanya Kirana bagaimana menurutnya? Suaranya yang keras. Sangat diperlukan karena dalam pelajaran ini kita juga bisa bergantian seperti nyanyi, bisa refleksi gitu ya. Atau mungkin lagunya jangan lagu nasional lah ya. Mungkin besok ya. Jangan lagu nasional, pakai lagu populer aja ya. Lagu zaman sekarang mungkin itu ya. Biar semangat, ini tidak bosan, tidak stuck seperti itu. Ada lagi nggak? Coba. Putri kayaknya nggak bisa. Apa? Hiburan ya, jadi tidak bosan belajar gitu. Dan besok kita seperti itu lagi ya. Jadi setiap belajar kita nyanyi, sudah selesai terus kita nyanyi lagi setiap pergantian. Seperti itu ya. Itu masukan dari kalian kepada saya. Mungkin ada lagi, nggak ada ya? Oke, setelah itu kita beres-beres, saya beres-beres dulu. Kita berdoa. Lalu jangan lupa besok harus masuk, jaga kesehatan kalian. Jangan sampai sakit seperti yang sudah nih. Banyak yang tidak masuk karena sakit, banyak yang tidak masuk karena telat bangun, terlambat karena malamnya. Silakan disiapkan. Jadi siap doa. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Baik, Pak.